Oke teman-teman, kita akan membuka website kali ini psychologytoday.com ya. Kita bisa lihat di atas itu ada Find a Therapist, Get Help, Magazine Today. Nah, di bawahnya ini kita bisa klik ya, About ya, untuk memahami apa sih sebenarnya Psychology Today ini. Psychology Today adalah tujuan online terbesar ya di dunia untuk mempelajari atau mengenai ya kesehatan mental dan ilmu perilaku ya, psikologi gitu. It is the original artist publishing enterprise that is exclusively dedicated to human behavior. Ini adalah penerbit terbesar yang dan original ya, perusahaan penerbit terbesar dan asli ya secara eksklusif mendedikasikan pada perilaku manusia. Moto mereka adalah here to help, di sini untuk membantu, dan sumber daya yang kamu akses saat ini merupakan uh, tujuan pilihan dari secara dunia gitu ya, untuk informasi yang ditulis oleh expert atau para ahli mengenai psikologi dan kesehatan mental. Jadi isinya adalah tulisan-tulisan para expert ya atau ahli di bidang psikologi, terutama mengenai psikologi dan kesehatan mental. Psikologitoday.com, situs ini adalah portal terbesar di dunia mengenai juga psikoterapi gitu ya, yaitu cabang psikologi yang berfokus pada terapi psikologis. Itu termasuk akses yang gratis terhadap eh, ratusan ribu profesional gitu ya. Ya, 100 ya, 100 of thousand. Di mana Psikologi Today has expanded its mission, memperluas misinya dan mencapai across decades and continent ya, lintas dekade dan juga kontinen atau benua. Kita uh, tidak pernah untuk memuaskan ini ya, keingintahuan yang ada di dalam diri manusia mengenai subjek favoritnya atau bidang yang paling kita sukai untuk dipelajari, yaitu diri kita sendiri gitu. Jadi psikologi ini adalah eh, cabang ilmu yang merupakan keingintahuan yang paling fundamental terhadap diri kita gitu. Saya ingat ada kutipan dari Al-Ghazali mengenai apa ilmu an-nafs ini. Di dalam kimia asa ada ya. Kira-kira kutipannya terjemahannya berkisar seperti ini. Jadi jika diri kita adalah hal yang paling dekat dalam diri kita yang kita tidak tahu mengenainya, apa gunanya kita mengetahui hal yang lain gitu. Itu saking pentingnya mengenai bidang psikologi ya, atau dalam tradisi Islam adalah ilmu an-nafsi ya, nafsiologi gitu. Di sini breakdown bagaimana kita bekerja dan we are able to accurately address all aspect of human behavior ya. Dapat secara otoritatif mengalamatkan semua aspek perilaku manusia dan untuk menghubungkan para para pengguna layanan dari ini ya, profesional kesehatan mental ketika bantuan klinis itu diinginkan atau dibutuhkan gitu. The Magazine ini adalah majalahnya Psikologi Today. It all started in print ya, dari versi cetak ya, ketika tahun 1967 Nicholas Charney founded Psychology Today ya, mendirikan Psikologi Today. Dia berkeinginan untuk membawa psikologi ke dalam masa atau orang-orang awam secara umum gitu. Dan dia sukses itu. Pada tahun 1981 majalah ini membludak gitu ya sirkulasinya dan terjual lebih dari 1 juta kopi.
Jadi ini adalah sejarah singkat dari Psikologi Today. Dan Asno saat ini Psikologi Today dikenal sebagai translation writing ya, penulisan ilmiah yang translasional itu ya, yang otoritatif ya, inviting individual and luminaries in the field of psychology to write about their own work. Yaitu sehingga mengundang para individu dan juga berbagai pakar di bidang psikologi untuk menuliskan mengenai kerjanya ya atau risetnya, dan itu dapat diakses untuk kalangan pembaca awam gitu. Jadi tujuan Psychology Today ini adalah mengumpulkan tulisan para expert ya, expert di bidangnya gitu ya, ahli di bidangnya, kemudian itu disampaikan dengan bahasa yang dipahami oleh masyarakat awam. Jadi psikologi itu kan kalau dalam riset ilmiahnya gitu kan sangat metodologis gitu ya, dan mungkin metode kuanti dan kualitatifnya itu mungkin ngawang-ngawang gitu. Tapi ketika bisa diterjemahkan kepada pembaca awam, maka manfaatnya akan dirasakan lebih bagus. Konsep grouping and six degree of separation were introduced in the back of Psychology Today, dan eminent psychiatrist and psychologist from Viktor Frankl to Carl Rogers and Albert Ellis have been featured. Dan majalah ini juga mendapatkan penghargaan ya dari baik secara editorial maupun desainnya, dan dipublikasikan 6 kali dalam setiap tahun dan diarsipkan dalam situs ini dari tahun 1992 sampai sekarang. Ini ya, begitu dia published content yang ditulis oleh ahli klinis, expert, dan researcher atau peneliti dari lintas bidang perilaku dan psikologi. Situs ini juga menampilkan kamus diagnosis, yaitu di mana panduan yang komprehensif untuk kondisi yang dapat didiagnosis. Kemudian hundreds of commonly used on need to know psychology basic ya, yang apa ratusan dari yang mungkin istilah ini ya, yang untuk diketahui dalam dasar-dasar psikologi gitu. Kita lihat basic. Kita bisa klik gitu ya. Jadi konsep-konsepnya seperti ADHD, attention deficit hyperactivity disorder gitu ya. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Ada addiction juga, adiksi ya. Alkoholik, alkoholisme, dan sebagainya. Jadi ini ada ratusan konsep untuk ya secara mendasar itu dipahami dari sudut pandang psikologi. Kemudian overview penuh mengenai tipe terapi dan konten atau isi komprehensif, pusat konten yang komprehensif yang didedikasikan pada subjek ADHD hingga parenting atau bagaimana mendidik anak gitu. Mungkin itu teman-teman, ini ada venoterapi juga untuk bisa list, ini ada 20 negara ya, untuk menyediakan layanan profesional klinis psikiatris untuk berkaitan dengan kesehatan mental gitu, layanan kesehatan mental. Ini bisa dilihat kebanyakan di negara-negara Eropa ya. Kemudian di sini ada magazin, ada Januari 2025, ada mungkin isinya kira-kira apa. Kemudian ada arsipnya juga. Kemudian today ini ada news essential, pembacaan yang esensial yang apa yang bisa dibaca, misalnya 10 mitos mengenai memori dan trending topik ya, apa yang sedang menjadi topik yang trending di masyarakat itu. Coba kita klik tentang adiksi ya, bagaimana mentreat adiksi ya, treatment. Riset mengindikasikan bahwa obat-obatan seperti Ozempic dapat mereduksi opioid dan gangguan penggunaan alkohol gitu ya. Itu bisa kita baca nanti
bagaimana medikasinya bekerja itu, proses medisnya. Jadi terus kemudian kita juga bisa membaca apa yang penting ini ya yang disajikan di Psychology Today ya. 10 mitos mengenai memori apa saja sih itu. Kemudian ini autornya Robert Handcraft PhD ya, Defining Memories. Jadi ini kan pakar ya, sudah PhD, pakar di bidang memori. Disclosing our misconception about remembering ya. Coba membuka miskonsepsi mengenai mengingat memori gitu. Mitos pertama adalah memori itu too flawed and impermanent to be trustworthy ya. Memori itu terlalu rapuh dan impermanen ya untuk dapat dipercaya gitu ya. Pada faktanya, extensive research support the accuracy and dependability of long-term memories ya. Riset yang ekstensif mendukung akurasi dan dependability of long-term memories ya, memori jangka panjang. Baik pada pengalaman personal maupun materi eksperimental ya. Kita dapat secara konsisten rely on memory from transitional and emotional event in our life ya. Jadi masa-masa mengenai memori transisional dan emosional ya. Pada peristiwa yang ada dalam hidup kita seperti first days of college ya. Tahun pertama mengenai kuliah gitu. Kemudian ini ada penjelasan lebih detailnya lagi. Kemudian mitos kedua, everyday event are not remembered. Pada faktanya, kita mengingat event yang biasa dalam kehidupan sehari kita, event we don't make effort to remember. Bahkan ketika kita tidak berusaha untuk mengingatnya gitu. Dan seterusnya. Jadi kita bisa membaca ini itu agar kita mengurangi bias terhadap pengetahuan yang mungkin kita anggap sebagai taken for granted ya. Kita anggap sudah tidak perlu dibuktikan itu ya kebenarannya itu, bahwa memori itu sangat rapuh untuk dipercaya dan sebagainya. Padahal riset-riset itu mendukung hal yang sebaliknya. Jadi riset psikologi seringkali itu melawan intuisi kita gitu ya, hal-hal yang mungkin melawan seperti riset-riset soal bias kognitif gitu ya. Ternyata kita seringkali terlalu overestimate terhadap penilaian diri kita sendiri dan sebagainya. Jadi di sini riset-riset tadi itu ya oleh pakar itu diterjemahkan ke dalam bahasa yang dipahami oleh orang awam gitu ya. Ini kan sudah disimpulkan dan diterjemahkan dalam pembacaan awam. Nanti kalau soal detail risetnya bisa juga ada referensi yang digunakan oleh penulisnya gitu. Yaitu summary of the Brewer study was published online ini ya, bisa diklik juga ini. Apa yang menjadi backingan atau basis dari artikel tersebut gitu. Ini memory from randomly sampled autobiographical event gitu ya. Jadi kita bisa melacak apa yang digunakan sebagai sumber acuan oleh pakar ini untuk membuat artikel ini. Jadi tidak asal kepakarannya itu berdasarkan murni dari pengetahuan yang ada dia miliki, tapi juga mengutip dari riset-riset terkait dalam bidang yang dia teliti. Jadi itu teman-teman Psychology Today, bisa juga teman-teman ada ini ya trending topiknya emotional intelligence gitu. Kita bisa tahu ternyata kecerdasan emosional itu menjadi suatu topik yang trending gitu ya di masyarakat itu. Karena mungkin kita juga bisa mengira-ngira ya, ini kan mungkin sifatnya internasional gitu. Dan mungkin mayoritasnya dari data-data dari media sosial dari orang Eropa misalnya. Pun kita tetap bisa mendapatkan insight-nya ya, karena toh juga apa yang terjadi di wilayah mereka itu mempengaruhi bagian belahan dunia lainnya gitu. Bahwa kita juga bisa memahami kecerdasan emosional itu juga di Indonesia itu apakah menjadi tren atau tidak. Kita bisa compare misalnya dengan membuka
Google Trend, Google Trends gitu. Kemudian kita mencari bagaimana topik ini di Indonesia ya, kecerdasan. Kita menggunakan istilah dengan bahasa Indonesia ya, kecerdasan emosional. Kemudian ini wilayahnya Indonesia. Kecerdasan kok malah tentang slot. Minat seiring waktu gitu ya. Ini bisa kita lihat grafiknya gitu ya. Topik terkait fisik, belajar, hubungan, profil pelajar Pancasila, pernyataan hukum. Kemudian kita bisa juga lihat dari 2004 sampai tahun sekarang gitu ya. Oh, di awal-awal mungkin speak ya atau naik itu karena mungkin websitenya baru ini banyak diakses di situ. Tapi kita bisa lihat ya apa naik turunnya gitu dan di tahun ini apakah ini ya berada di atas kembali dari skor 25 ini kan meningkatlah kembali. Meskipun nanti turun lagi ini. Pembelajaran peserta didik keterampilan skripsi. Ada hal terkait gitu. Jadi kita bisa juga kayak gitu tuh mengcompare apakah benar gitu di Google Trend itu mesin pencarian itu apakah juga mengikuti dari tren di belahan dunia yang lain gitu. Jadi kita akses internet itu bisa menggabungkan atau mencoba mengolah data-data yang berserakan gitu atau narsisme gitu. Kemudian di Indonesia itu apakah narsis itu juga menjadi topik yang ini malah naiknya di sini ya narsis 12 bulan terakhir aja itu ya cukup tinggi di angka ini gitu. Topik tentang negara bagian California. Atau 5 tahun terakhir gitu ya. Bahasa nasional parfum, bahasa gaul, kepercayaan, penyakit, kepribadian narsistik. Gitu ya. Jadi kembali ke psikologi today gitu ya. Itu narsisme itu apa? Narcissism have a prominent place in popular imagination gitu ya. Imajinasi yang populer under label narcissism sebenarnya refer to people who are too full of themselves. Itu dipahami sebagai orang yang terlalu memusatkan pada dirinya sendiri gitu. Terlalu full of themselves gitu. Terlalu penuh dengan dirinya sendiri. Growing sense that narcissism is on the rise around the world ya. Meningkat di berbagai dunia gitu. Narsisme. Kita cari yang narsisme di dunia. Dunia. Nah, ternyata memang meningkat ini ya grafiknya di sini. Meningkat dalam 5 tahun terakhir itu grafiknya naik turun ya, tapi di sini juga meningkat. Jadi itu mesin pencarian itu bisa mengkonfirmasi apa yang terjadi di psikologi today juga ya, maksudnya pembacaan di sini kan juga pasti juga ada bisa di-compare dengan mesin pencarian gitu. Ada neuroscience juga apa itu bias. Jadi itu teman-teman silahkan mengeksplor sendiri psikologi today. Kalau kita klik di halaman awalnya itu ini di sebelah kiri ada news berita apa saja gitu. Today's Accelerated tadi yang ada di sini ya Today apa yang penting untuk dibaca hari ini gitu yang disediakan oleh website ini. Kemudian most popular yang paling populer di belakangan ini 5 strength of overthinker gitu. Kemudian ada editorial process ya. Kontributornya siapa saja, EQ score, take a test, bisa juga teman-teman mencoba menggunakan tes EQ di sini gitu, secara informal gitu.
current issue ya, isu terkini di Psychology Today di majalahnya gitu. Feature apa? Doing nothing is doing something gitu. And it's good for you dan itu baik bagimu. Padahal seringkali tidak melakukan apa-apa itu sebenarnya kita mengambil jarak dari keributan di dunia gitu ya. Mengambil jarak. Nanti seringkali nggak ngapa-ngapain itu mager gitu juga ada manfaatnya. Jadi mungkin seperti itu teman-teman. Ini ada internasional, choose your country gitu. Indonesia, ini yang paling dekat paling Singapura ya. Jadi itu tuh teman-teman silahkan gunakan ini sebagai untuk memahami apa yang dipikirkan para pakar di psikologi ya dan kesehatan mental itu dengan bahasa yang mudah dipahami oleh kita yang mungkin awam dalam bidang ini, bidang psikologi dan kesehatan mental. Silakan mengeksplor sendiri. Di sini saya banyak belajar untuk apa juga melalui membaca seperti ini tuh. Oh ternyata ketika kita memahami suatu bidang, seharusnya kita bisa membahasakan itu kepada khalayak umum gitu. Jadi seringkali kan kekeliruan yang dihadapi orang pintar itu adalah kesulitan ketika menerjemahkan itu pada orang yang tidak belajar apa yang dia pelajari gitu. Padahal seharusnya kalau semakin pintar seseorang itu semakin merendah dan juga dia bisa membumi gitu ya. Bahasanya harusnya bisa transformasi, ditransfer gitu ya, transfer knowledge kepada orang yang bahkan tidak belajar gitu. Mudah dipahami. Jadi semakin belajar seharusnya kita semakin mudah dipahami oleh orang lain. Mungkin itu yang bisa kita pelajari juga hikmahnya dari membaca artikel-artikel di Psychology Today. Itu mungkin bisa tonton feedback di kolom komentar mengenai setelah membuka ini apakah ada impact yang berbeda dengan saya gitu. Kita bisa berdiskusi seterusnya.